Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini saya akan membicarakan tentang hukum pidana khusus, yaitu terkait dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mohon maaf guys, saya berada di rumah, jadi kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu, tolong diabaikan saja. Oke, baik. Yang pertama kali akan kita bicarakan adalah tentang siapa anak. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak itu adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Oke, 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Nah, dengan kata lain berarti ketika anak melakukan tindak pidana, maka dia harus berumur 12 tahun terlebih dahulu ya, baru bisa diberikan sanksi. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 3 kategori anak. Yang pertama adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Yang kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana. Dan yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berarti ada anak pelaku, ada anak korban, ada anak saksi. Tiga-tiganya ini merupakan anak yang terlibat di dalam tindak pidana. Nah, sebelumnya Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi. Konsekuensinya, anak korban dan anak saksi tidak mendapatkan pelindungan hukum. Bahkan kecenderungan untuk takut apabila ada tindak pidana yang melibatkan dirinya baik sebagai korban maupun sebagai saksi. Nah, itu definisi anak dan anak yang dikategorikan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kemudian terkait bagaimana penjatuhan sanksi di dalam sistem peradilan pidana anak, sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak ada 2 jenis, yaitu sanksi tindakan. Nah, ini bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun. Dan yang kedua itu pidana, yaitu bagi pelaku anak yang berumur 15 tahun ke atas. Jadi yang tadi 12 sampai 18 tahun itu ketika si anak berumur di bawah 14 tahun, maka dia bisa diberikan sanksi tindakan. Tetapi ketika dia berumur 15 tahun ke atas, maka dia bisa diberikan sanksi pidana. Apa aja sih sanksi tindakan di dalam Undang-Undang SPPA? Yang pertama adalah pengembalian kepada orang tua. Kemudian penyerahan kepada seseorang. Jadi kalau tadi orang tuanya, kalau ini seseorang. Ketiga, perawatan di rumah sakit jiwa. Nah, ini tentu saja jika memang anaknya memiliki kelainan. Kemudian perawatan di LPKS. Nah, ini penting nih, perawatan di LPKS ini beberapa kali terjadi di dalam banyak kasus, tapi kemudian juga kurang efektif begitu. Tetapi ini perawatan di LPKS ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Misalnya dia wajib mengikuti pelatihan apa gitu yang kemudian itu nanti akan bermanfaat untuk dirinya gitu. Kemudian pencabutan surat izin mengemudi. Nah, ini bisa saja dia walaupun memang kalau sebelum 17 tahun kan dia tidak boleh memiliki SIM gitu ya. Terus ada lagi perbaikan akibat tindak pidana. Misalnya apa yang dilakukan oleh anak itu merusak gitu, sehingga ini harus dilakukan perbaikan. Itu masuk ke dalam kategori sanksi tindakan. Kemudian sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada anak pelaku terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.
Pidana pokoknya itu bisa berupa pidana peringatan, kemudian pidana dengan syarat. Nah, ini misalnya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Bentuknya bisa 3 hal itu. Kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Nah, jadi anak juga pidana pokoknya ada penjara, tapi dia urutannya kelima. Kemudian ada pidana tambahan, yaitu terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, misalnya si anak mencuri, gitu, si anak menipu, gitu. Nah, itu ada perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dirampas keuntungannya. Kemudian pemenuhan kewajiban adat, ini apabila terkait dengan delik adat, gitu, atau mengganggu hukum adat di tempat si anak itu tinggal. Nah, itu merupakan jenis sanksi ataupun penjatuhan hukuman yang bisa diberikan kepada anak. Ada sanksi tindakan dan ada sanksi pidana. Nah, bagaimana dengan proses sebagian hukum acaranya gitu, atau hukum formilnya? Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 tahun tetapi melakukan tindak pidana. Nah, yang tadi kan harus 12 tahun baru bisa dikenakan sanksi pidana. Ini belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk satu, menyerahkannya kembali si anak itu kepada kedua orang tua atau wali. Kemudian yang keduanya bisa mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Paling lama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan dia harus ikut serta di dalam program pendidikan, pembinaan, ataupun pembimbingan, gitu ya. Nah, apa saja sih hak-hak anak di dalam sistem peradilan pidana atau di dalam proses peradilan pidana apabila si anak itu masuk ke dalam kategori anak yang terlibat di dalam tindak pidana, gitu, atau anak yang berkonflik dengan hukum, atau ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Dipisahkan dari orang dewasa, kemudian memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Jadi anak tidak boleh dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup karena tadi tidak ada dalam jenis pidana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Kemudian memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Jadi sidang anak itu tertutup untuk umum. Kemudian tidak dipublikasikan identitasnya. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Kemudian memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak yang difabel, kemudian memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu hak-hak anak di dalam proses sistem peradilan pidana anak. Kemudian apa aja hak anak yang sedang menjalani masa pidana? Kalau tadi lagi proses nih, kalau sekarang sedang menjalani masa pidana ataupun hukuman. Yang pertama, remisi atau pengurangan masa pidana. Anak berhak mendapatkan remisi. Kemudian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, kemudian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah,
Itu beberapa hal yang terkait dengan kehususan terhadap anak. Kemudian di dalam pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi atau anak sebagai korban, anak saksi ataupun anak korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Anak saksi atau anak korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau anak korban. Anak saksi atau anak korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audio visual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, atau pendamping lainnya. Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diakui pemeriksaan saksi melalui alat elektronik, begitu ya. Baik itu bisa melalui audio visual, begitu ya. Asal di situnya tetap didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Kemudian terkait penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, Undang-Undang SPPA mengatur bahwa penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok khusus atau blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun. Gitu. Nah, sebelumnya kan mereka ditempatkan di LP Anak ya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Makanya ada tuh LP Anak di Tangerang gitu, LP Perempuan. Nah, jadi anak tidak disatukan dengan orang dewasa. Tetapi kemudian ketika ada anak yang sudah berumur 18 tahun, maka harus disediakan blok tertentu khusus untuk anak yang sudah berumur 18 sampai 21 tahun. Nah, itu adalah hal-hal khusus yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan anak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana. Oke guys, perkuliahan hari ini sampai di sini. Ketemu lagi nanti di dalam topik yang berbeda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.